Oke, kita lanjut. Nomor 15. Kevin ditugaskan untuk melakukan inspeksi lingkungan di daerah yang terpapar pencemaran berat akibat limbah industri. Setiba di lokasi, pencemaran ternyata sudah menyebar dengan sangat parah dan membutuhkan penanganan segera. Sementara itu, penyusunan mitigasi atau ya solusinya lah belum sampai pada tahap kepaharan ini. Maksudnya belum ada mitigasi yang cocok. Bagaimana Kevin akan menghadapi masalah ini? A itu adalah kembali ke kantor dan melaporkan situasi dan menahan untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut. Atau B, berusaha mengatasi masalah sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Atau C, meminta bantuan dari rekan kerja lain yang lebih pengalaman menghadapi masalah ini. Atau D, memutuskan untuk tidak melanjutkan inspeksi karena risiko yang terlalu tinggi. Atau E, menunggu instruksi dari atasan unit berwenang. Agak tricky nih. Ini tuh bisa kaitannya dengan kompeten, ada profesional juga, bisa kaitannya dengan adaptif, bisa juga kaitannya itu dengan orientasi pelayanan publik, gitu ya. Banyak ini kaitannya. Intinya berarti di mana tekanannya yang bisa teman-teman lihat? Di membutuhkan penanganan segera. Ada penekanan di sini. Penekanan itu, ini bahasa saya aja ya, penekanan itu adalah syarat kedua atau ketiga yang membantu syarat pertama, kondisi pertama. Nah, itu mengubah arah dari soal itu. Makanya disebut dengan HOTS ya, high order thinking. Jadi bukan lagi lots, bukan lower lagi. Jadi dia terkait. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah B, yang paling tinggi itu. Yang alternatifnya adalah A. Kenapa? Ya dia harus mengatasi masalah itu sesuai dengan pengetahuannya. Ya kalau yang nggak dia ketahui jangan. Tapi kemudian boleh juga selanjutnya dia kembali ke kantor untuk melaporkan. Kenapa? Segera kembali ke kantor itu mungkin bisa langsung diatasi. Jangan kemudian menunggu instruksi. Kalau menunggu instruksi sementara dia sudah ini kan sudah mendapat informasi awal adanya paparan pencemaran berat ya. Berarti si Kevin ini dia juga orang yang agak tahu mengenai ini. Tapi mungkin bukan orang yang paling tahu misalkan, tapi tetap dia orang yang tahu. Kalau dia nunggu instruksi ya nggak cocok, kecuali soalnya adalah Kevin ditugaskan inspeksi lingkungan, tiba-tiba terjadi apa namanya itu kebocoran. Nah itu baru nanti tuh unit renang itu, karena Kevin misalkan dia akuntan datang ke sebuah pabrik tiba-tiba ada kebocoran gas. Nah, dia nggak bisa. Tapi kalau kondisi kayak gini sudah jelas Kevin ini bagian dari orang itu. Oke, lanjut ya 16. Halo, Coach. Siang ini Halo. ya, Coach. Halo. Tadi kan kita mulainya agak molor ya. Mm-hmm. 15 menitan, nanti kita masih ada waktu mungkin tambah 15 menit ya. Setuju ya teman-teman ya? Oh ya, boleh boleh. Gitu ya. Ini masih Oke. 16 juga. Eh, 15 menit lagi kelas ini nanti berakhir gitu ya. Oke, siap, Oke, siap, terima kasih. siap. Silakan dilanjut, Coach. Ya, 16 ini siang ini Gary merasa sangat lelah dan ingin istirahat karena lembur selama 2 hari berturut-turut. Sementara itu tiba-tiba, nah ini dia udah pulang nih. Tiba-tiba seorang warga datang dengan keluhan dan minta bantuan mengenai masalah yang cukup serius untuk segera ditangani. Bagaimana Gary menyikapi ini? Apakah Gary ini memberikan solusi secara singkat agar bisa segera istirahat, atau tetap memberikan perhatian penuh pada warga itu ya untuk menuntaskan masalahnya, atau meminta warga untuk datang kembali esok hari, atau D, mengarahkan warga kepada rekan kerja yang lebih bersemangat, maksudnya ke rumah Pak itu aja gitu misalkan, atau mau pulang udah ke yang sudah ada aja, atau yang E, memberikan warga nomor telepon untuk ngadu. Saya mau pulang dulu Pak, saya mau tidur dulu Pak. Jadi nanti kalau seandainya masih belum selesai nih, telepon saya. Kita lihat ya jawabannya. Jawabannya yang tepat itu adalah hasil analisis adalah B. Jadi tetap beri perhatian secara penuh kepada warga itu, sehingga nanti biar cepat juga selesai. Tapi kalau memberikan solusi secara singkat, itu kemungkinan itu biasanya akan datang lagi. Jadi perhatikan, tetap analisis walaupun sakit kepala ya, dan itu sering sekali. Apalagi kayak saya misalkan dengan mahasiswa ya, itu sering sekali. Posisinya kita udah mau pulang, minta waktu ya harus tetap dilayani.
karena itulah masyarakat yang kita lihat. Iya, kami dosen misalkan Kak Rizky itu sampai 24 jam. Ya kalau masih bangun gitu ya jam 10 ada nanya, Pak besok pagi kita jadinya online atau enggak gitu. Ya tetap harus dijawab, iya jadinya online. Gimana? Ada yang masalah atau gimana? Harus ditanya, jangan ya gitu. Itu nanti kok bapaknya marah, saya kan nanya biasa aja gitu. Yang D mengarahkan warga itu jelas enggak ini. Yang lebih bersemangat ini gimana maksudnya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ada kata-kata seperti itu udah jelas di coret aja. Oke, kita lanjut ya nomor 17. Bulan ini adalah bulan terakhir pelaporan kinerja dari instansi Anda kepada pemerintah daerah. Keadaan ini menuntut Anda untuk lebih lama berada di kantor untuk mengejar target pelaporan. Hari ini Anda menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari biasanya, sehingga Anda memiliki waktu untuk beristirahat lebih banyak. Sebelum Anda sempat beristirahat, oh ini mirip ya, salah seorang tetangga datang berkunjung dan berceritakan masalah rumah tangganya yang sedang kunyam. Apa yang akan Anda lakukan? Oh ini di sosial budaya, sosial kultural di rumah ini berarti di tempat tinggal. Apakah Anda akan meminta tetangga tersebut untuk tidak bercerita panjang karena Anda akan beristirahat? Pak, singkat-singkat aja Pak, saya udah capek. Atau Anda menyampaikan kepada tetangga tersebut untuk menunda ceritanya untuk ke malam hari gitu. Nanti aja Pak malam ya, saya lagi capek. Atau Anda mendengarkan cerita tetangga tersebut karena dia sangat membutuhkan tempat curhat. Atau D memilih istirahat karena Anda sudah menduga akan terjadi hal. Jadi orang dia mau datang kita langsung tidur aja gitu. Atau memberi nasihat kepada tetangga tersebut untuk tidak menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Jadi ini mirip, ya mirip ya. Anda mendengarkan cerita tetangga tersebut karena dia sangat membutuhkan tempat curhat. Kenapa? Karena PNS itu, apalagi militer. Kalau ada yang mau jadi militer itu harus tahu tentang kondisi apapun 1 kilo atau 2 kilo dari tempat. Makanya biasanya ada keributan, ada tentara lewat, dia akan turun. Karena itu tuh wajib tentara ya di dalam tentara.